Kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Semua pada loyo. Kenapa setiap akhir bulan semua pada loyo? Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Semua bersuka cita hari ini. Amin. Semua bersuka cita. Amin. Amin. Nah, kita bersuka cita karena Tuhan selalu memberkati hidup kita, bukan karena harta yang melimpah, tetapi karena nafas yang Tuhan berikan bagi kita. Kita patut syukur. Amin. Amin. Baik, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari surat Titus. Titus pasal 3. Titus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Nanti kita akan membacakan secara silih berganti. Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Amin. Untuk firman Tuhan, walaupun kita tidak serentak membacakannya. Ya, jadi firman Tuhan bagi kita hari ini, ya, kita sudah baca. Saya percaya bahwa ketika kita pelan-pelan membacanya, sebagian besar kita memahaminya. Amin. Amin. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau di minggu pertama kita sudah banyak belajar bagaimana hidup, ya, dalam pimpinan Roh Kudus itu. Kita tetap hidup dalam Tuhan, berakar dan bertumbuh segala macamnya, ya. Itu di minggu kedua. Kita dibangun di dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mungkin penguraiannya tidak jauh-jauh beda dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar di minggu-minggu sebelumnya.
dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar di minggu-minggu sebelumnya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus artinya hidup kita beri di dalam Tuhan. Kita biarkan Kristus memimpin hidup kita. Itulah hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Tuhan. Hidup dalam kasih persaudaraan. Ketika kita konser di rumah Pak Aris, saling memperhatikan, saling menolong. Itulah ciri orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah ciri orang hidup dalam pimpinan Tuhan Yesus. Hari ini, apa sih keuntungan kita sebagai umat Tuhan kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Sudah dijelaskan di sini bahwa keuntungan yang pertama, ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, pertama, hidup kita menjadi lebih terarah. Hidup kita lebih terfokus. Terfokus kemana? Terfokus kepada Tuhan, terfokus kepada Yesus Kristus, bukan kepada hal-hal yang duniawi, yang hanya sebatas materi yang kita pikirkan. Tetapi hidup kita lebih fokus kepada Tuhan, artinya kita memberi hidup kita lebih dan lebih kepada Tuhan, mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, lebih terarah kepada Tuhan. Kita dituntun untuk lebih fokus kepada Tuhan, bukan yang duniawi kita tidak butuhkan, kita butuhkan, tetapi hidup kita lebih terarah. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kita di dalamnya. Makanya di ayatnya yang pertama, kalau kita baca seterusnya, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jangan mereka memfitnah. Itulah hidup lama kita, kedagingan kita. Jangan lagi hidup dalam memfitnah orang, menyampaikan hal-hal yang tidak benar, hidup dalam kejahilan. Sudah dijelaskan di sini. Tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Kristus, tidak akan lagi menceritakan kejelekan orang lain. Tidak lagi menjelek-jelekan sana sini. Tetapi yang disampaikan adalah setiap kebaikan dari setiap orang. Amin. Tidak menyampaikan kekurangannya. Setiap kita mempunyai kekurangan, mempunyai kelebihan juga. Terkadang kita sebagai umat Tuhan, sering kali kita hanya menyampaikan kekurangannya saja, tetapi kelebihannya kita tidak sampaikan. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa marilah kita menyampaikan yang baik, jangan yang tidak baik. Karena ketika kita memperkatakan yang baik, hal-hal yang baik terus akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau hal-hal yang tidak baik yang kita sampaikan, hal-hal yang tidak baik terus yang akan mengikuti hidup kita. Makanya sering kita berkata, kenapa ya tidak baik terus ini perjalanan hidup aku? Ya karena kita memperkatakan yang tidak baik terus. Tetapi kalau kita memperkatakan yang baik, maka yang baik terus juga mengikuti hidup kita. Berkat Tuhan juga baik terus mengikuti hidup kita. Ya mungkin ketika saya waktu kita konser 2 minggu yang lalu, ketika saya mimpin renungannya, mungkin saat itu aku dalam kesedihan, galau. Sudah ada berkat Tuhan, sudah ada, tetapi ada persyaratan yang tidak terlengkapi, yang membuat ya ampun, sudah ada berkat di depan mata, tetapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Di minggu itu juga Tuhan berkati. Nominal yang harus saya dapat dari yang sudah tertera di dalam kertas itu, ada juga di minggu itu juga ada sesuai dengan total yang ada di kertas.
Saya bilang sama Tuhan, kemarin saya agak galau sedikit ya. Ternyata Tuhan itu luar biasa, mengikuti kita baik, langsung ada, luar biasa. Ketika kita menyampaikan, ya, memperkatakan yang baik itu, kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka jangan ragu jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan akan senantiasa berkati. Saya sudah rasakan belum lama, ini baru 1 minggu menuju 1 minggu, ya. Luar biasa. Seberapa nominal yang sudah tertera di dalam kertas yang harus diterima minggu kemarin juga, Tuhan gantikan hanya 1 hari berselang. Sebelum dapat itu sudah duluan dikasih. Ada yang berkatnya, terus besoknya dapat, oh ini mau dapat ini. Ternyata ada yang menghalangi. Ternyata luar biasa Tuhan itu, membuat saya kagum akan karya Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidupku. Amin. Saya percaya dalam kehidupan jemaat Tuhan juga di tempat ini, ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan ragu akan penyertaan Tuhan. Asalkan kita memperkatakan yang baik, memperkatakan yang baik-baik saja, jangan yang tidak baik. Kita perkatakan terus firman Tuhan di setiap langkah hidup kita. Kita perkatakan terus dengan keadaan yang kita alami, dengan kondisi yang sekarang ini, ekonomi yang tidak menentu, keuangan yang tidak menentu. Tetapi Tuhan pelihara. Tuhan siapkan orang-orang yang Tuhan bisa gerakkan untuk membantu kita. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, selalu tepat waktu. Jangan mereka memfitnah, jangan kita memfitnah orang lagi. Dan udah banyak di sini ya. Dahulu kita ada dalam posisi seperti itu. Sebelum percaya kepada Yesus, kita ini sudah menjadi anak terang, menjadi anak Kristus, menjadi pengikut Yesus. Jangan lagi hidup dalam keadaan seperti itu. Biarkan yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru apa? Hidup kita baru di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mengambil suami yang baru, istri yang baru, pacar yang baru, semua yang baru. Karena yang lama biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak, ya. Jangan, ya. Kalau kita mau ganti baju lama boleh, ya boleh. Baju lama boleh, tetapi jangan sampai hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan kita melakukan itu. Jangan, tidak boleh. Suami kita tetap selamanya sampai maut memisahkan. Istri kita juga begitu, sampai maut memisahkan. Karena itu tidak baik. Kalau kita baca-baca media sosial, luar biasa, lagi isolasi katanya, ternyata digerebek, bukan isolasi. Iya, ternyata digerebek sama istrinya. Oh, ternyata kamu tidak isolasi, kamu di sini ternyata. Luar biasa. Banyak sekarang dengan keadaan, seringkali memanfaatkan kesempatan. Kamu kesana dulu, karena mau isolasi dulu. Oh iya ya, hati-hati ya. Kita mah ini tulus-tulus aja, ternyata isolasinya beda. Jadi seperti itu. Saya banyak baca itu. Ya ampun, ini bahaya kalau kita menerapkan dalam hidup kita seperti itu. Bahaya. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh melakukan itu. Kalau kita mau isolasi sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku, ubah hidupku menjadi yang baru. Perbaharui hidupku Tuhan. Saya tidak mau hidup dalam kondisi yang seperti ini.
Saya mau hidup baru terus di dalam Tuhan. Saya mau mengarahkan hidupku sepenuhnya di hadapan Tuhan. Itu artinya kita isolasi sama Tuhan. Jangan isolasi sama seseorang. Kita isolasi sama seseorang, yang ada adalah perbuatan dosa. Dosa sudah mengintip. Ketika Tuhan memanggil Kain, apa kata Kain kepada Tuhan? Emang aku ini penjaga adikku. Tapi Tuhan berkata, jangan engkau berbohong. Darahnya sudah sampai kepada saya. Baru dia takut sekali, lari. Dia mau sembunyi di mana? Tuhan selalu ada. Kita mau sembunyi di mana? Kalau sudah digerebek, ada ketahuan, akhirnya malu sedunia, malu sama keluarga, lingkungan, semuanya. Jadi mari kita isolasi sama Tuhan saja, nggak usah isolasi sama yang lain. Isolasi sama Tuhan itu hidup kita akan semakin lebih baik, semakin fokus kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Makanya di ayat yang kelima, bahwa kita ada sampai detik ini bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Dia memberi dirinya untuk hidup saya dan hidup Bapak Ibu semua. Amin. Kita ada sampai detik ini bukan karena kehebatan kita di Efesus, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Kita boleh melakukan banyak perbuatan baik, tetapi perbuatan baik tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi perbuatan baik juga memang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan cuma mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau berbuat baik kepada semua orang. Tetapi perbuatan baik, jangan kita mengatakan, saya mau melakukan perbuatan sebanyak-banyaknya supaya nanti saya mendapatkan hidup yang kekal, supaya masuk surga. Tidak. Yang membawa kita ke surga adalah iman percaya kita kepada Kristus. Amen. Tetapi sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah memberi hidupnya kepada Kristus, wajib hidup dalam kebaikan. Karena sebelum hidup dalam Kristus, hidup kita buruk. Tetapi ketika sudah hidup dalam Kristus, kita wajib untuk hidup baik, hidup benar, menebarkan kebaikan kepada semua orang, supaya setiap orang yang mengenal kita, mereka tahu, oh, di dalamnya sudah ada Kristus. Makanya dia bisa berbuat baik. Itu yang pertama, ya. Hal yang pertama, keuntungan kita ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama tadi, hidup kita lebih terarah, lebih fokus kepada Tuhan. Hal yang kedua, bahwa keuntungan kita ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup kita menjadi lebih teratur. Ya, kalau kita baca di ayatnya yang ke-7 sampai ke-11 ini, hidup kita lebih teratur di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita dididik di dalamnya. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-11, pasal 2 ayat yang ke-11, itu karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, hidup kita lebih
teratur. Kita dididik untuk lebih hidup teratur di dalam Tuhan. Hidup teratur itu seperti apa? Kita dididik untuk berdoa ketika kita bangun. Sebelum tidur kita berdoa. Sebelum kita makan kita berdoa. Sebelum kita mau berangkat kerja kita berdoa. Itu kita terdidik di dalam Tuhan, teratur di dalamnya. Oh, sekarang ya, ketika hidup saya sudah di dalam Tuhan, ternyata saya hidupnya teratur. Saya tidak sembarangan lagi. Kemana-mana saya berdoa. Mau minum berdoa. Bersyukur. Memang kita ketawa. Ada dulu teman kami kakak tingkat. Sering kali kami ketawa. Ya ampun Kak, minum air aja, setiap kali minum air berdoa rohani banget. Dan dia berkata kepada kami, kita harus selalu syukur. Kita bersyukur kalau kita masih bisa minum. Ya, oh begitu ya Kak. Iya. Kemana? Mau ke kamar mandi, dia sebelum jalan dia udah, Tuhan tolong aku selalu jalan ke mana. Jadi hebat banget kakak ini ya, rohani banget. Tetapi itulah hidup yang sudah dipimpin oleh Tuhan, lebih teratur, lebih terdidik jadinya. Kemana-mana selalu doa. Tidak perlu lama-lama doanya, 1-2 menit berdoa. Mau menulis berdoa, mau main musik berdoa, supaya lancar jarinya. Kenapa kita lakukan doa-doa? Supaya kita tidak salah ngomong. Jadi kita dituntut oleh Tuhan, sehingga apa yang kita sampaikan menjadi berkat bagi semua orang. Nanti Bapak Ibu boleh praktekkan di rumah. Benar gak sih yang dibilang Ibu Amin itu? Dikit-dikit kita doa, dikit-dikit kita doa. Coba dipraktekkan. Ketika kita praktekkan, oh iya benar, hidup kita jadi enteng. Bukan berarti kita enteng jadi kita bisa terbang, bukan. Langkah kita, kemana kita melangkah, kita lebih enteng kemananya. Jadi tidak ada penyesalan kalau ada sesuatu terjadi. Jangan-jangan karena saya dulu tadi celakain aku. Jadi seperti itu. Tapi ketika hidup kita taruh terus di hadapan Tuhan, hidup kita akan lebih enteng kesana kemana. Kalau kita yang mungkin dalam hidup ini juga sama mengalami sedikit kelelahan tubuh, saya berdoa Tuhan tolong supaya hari ini saya bisa melayani. Hampir juga sama bilang Pak Naso, tapi kayak roh dari dalam itu kayak masih mampu deh. Makanya cari terus obat yang bisa membuat kita sehat. Tuhan, buat apa kita punya bola, ada berkah dikasih gitu. Tetapi kalau kita tidak sehat, itu tidak baik. Ya. Tapi kalau kita sehat, walaupun hanya makan singkong ditemani sama sambal, luar biasa. Tapi kalau kita tidak sehat, waduh, tidak enak rasanya. Dan saya baru bilang, mungkin ini kumpulan semua dari kecapean, dari persiapan Paskah lanjut, karena saya bukan hanya di gereja persiapan, saya juga persiapan di TK, ada double persiapannya, langsung KKR full, tidak pernah berhenti. Persiapan HUT, persiapan penghabisan terakhir ini kemarin yang mungkin baru mengumpul dan terasa ya kita perlu istirahat karena yang sama Palestina ini sudah selesai dari rapor. Kemarin jangan ngapa-ngapain, tidur aja, makan tidur. Kita istirahat total. Ya, sampai juga kita cari untuk kita ya nggak apa-apa tiduran terus.
Jadi seperti itu, kita memang butuh istirahat ya, seperti itu. Full kegiatan, apalagi dari bulan Februari sampai April juga saya full mengajar sendiri 2 shift. Jadi memang baru mampu semua capeknya rasa, tapi nggak apa-apa lah karena sudah libur, jadi kita bisa berleha-leha. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, yang saya sampaikan tadi bahwa keuntungan kita ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama tadi, hidup kita lebih terarah. Kedua, hidup kita lebih teratur. Lebih teratur di mana? Kita lebih teratur dalam menjalani hidup. Kemanapun kita melangkah, jangan lupa doa-doa dan baca Alkitab. Kita terdidik di dalam membaca Alkitab. Kita terlatih di dalam membaca Alkitab 5 pasal per hari. Kalau di hari Jumat 10 pasal khusus kaum wanita maksudnya. Karena sekali pertemuan 5 pasal kaum wanita. Luar biasa kaum wanita. Sekali pertemuan 5 pasal. Nggak tahu berapa pasal kaum pria. Mungkin lebih. Tapi kalau kaum wanita memang sudah 5 pasal per pertemuan. Ya, jadi seperti itu. Itu namanya kita terarah, ya, terlatih, terfokus, ya, kepada Tuhan. Dan yang pertama tadi, ketika hidup kita terarah di hadapan Tuhan, hidup kita akan lebih baik. Kita tidak hidup dalam hal-hal untuk menceritakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Kalau kita baca di pasal 2 di Titus, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kita beritakan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Itulah pesan firman Tuhan kepada laki-laki yang tua. Bukan bapak-bapak yang di sini. Laki-laki di sini dikatakan. Berarti semua laki-laki. Ya. Ya. Terus di pasal 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Nah, mari kita lihat kita sudah tua apa masih muda. Hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Ingat ya, sebagai orang beribadah. Jangan memfitnah. Nah, ini pesan kepada perempuan, karena memang kata-kata ini banyak kepada perempuan. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, itu pesan bagi perempuan yang tua. Ini ada yang tua kan di sini? Nah, muda semua ya. Muda semua. Kopinya habis nyanyi. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Nah, ini tugas perempuan yang tua, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini perempuan yang tua, kita harus mengajarkan yang baik kepada anak-anak muda, yang muda. Taat kepada suami. Nah, dikatakan di sini ya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, Kosuryadi sudah bersaksi bahwa dia bisa menguasai hidup, menguasai diri dalam segala hal. Gak ada dia. Gak ada kesulitan. Itu kesaksian ya, minggu kedua. Jadi ya, menguasai diri. Terima kasih Kosu. Menguasai diri dalam segala hal. Jadi bukan hanya dalam hal makanan, dalam segala hal harus menguasai diri. Nah, ini pesan firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan
dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengabdian. Oleh Tuhan, hidup kita akan lebih terarah dan hidup kita akan lebih teratur. Amin. Untuk firman.